Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Jago di Jejak Unik Channel. Kali ini kita akan bikin podcast, solo podcast tentang pengalaman saya di Lubang Kelam, Kampar. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Lubang Kelam, Kampar ya. Dulu pada masa Belanda dulu dibuatlah terowongan. Mungkin teman-teman tidak tahu sejarah tentang Lubang Kelam itu ya. Terowongan jalan dari Sumatera Barat ke Riau ya. Jadi dibuatlah terowongan itu dengan kerja rodi ya paksa ya. Jadi ya tentu banyak korban dari kerja paksa tadi di Lubang Kelam ini. Tapi saya tidak bercerita panjang lebar tentang sejarah dari Lubang Kelam, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman saya di saat memancing bersama 3 orang teman saya di dam PLTA Kota Panjang malam Jumat. Tahun 2000, sudah lama ya, 2016 ya. Dulu kami sering mancing di daerah dam PLTA Kota Panjang. Jadi kami sering mancing malam. Pada saat itu kami berangkatlah dari tempat kami di daerah Kampar, Riau, memancing ke arah dam PLTA. Kami melewati waktu itu sore hari ya, jam 4 ya, kami berempat. Lalu kami memancing di dam PLTA Kota Panjang sampai jam 12 malam ketika itu. Jadi kami 2 Honda ini ya, 2 orang. Pas jam 11 malam Jumat itu lagi berikan, hanya beberapa ekor yang dapat oleh kami ya kami tidak bawa pulang ya, kami tinggal aja, kami masukkan lagi ke dalam sungai Kampar. Jam 11 malam itu hujan rintik-rintik ya, mau hujan. Jadi kami berinisiatif untuk kembali ke daerah kami ya, karena sudah malam ya. Pas dulu kan jalan dari Lubang Kelam ke dam PLTA itu kan belum diperbaiki ya, masih jalan hutan ya. Kami berjalan ya. Kami parkirlah kendaraan waktu itu di dekat Lubang Kelam itu ya, 2 motor tadi. Pas teman kami 2 orang duluan ya, ini cerita horor Bang Jago ya, berdasarkan pengalaman di Lubang Kelam ya. Pas kami pulang ya, 2 orang, 1 motor udah duluan dan tinggal kami berdua dengan teman saya ya. Jadi pas
yang teman pertama itu lewat lah di dalam lubang kelam tadi, udah jauh ya. Tinggal kami berdua ya, dengan satu motor tadi. Jadi di pas di pertengahan lubang kelam itu kan ada terowongan arah sebelah kanan gitu ya, ada 2 terowongan kecil gitu. Nampak sama teman saya itu orang berdiri pendek kayak tegak dekat tengah-tengah lubang terowongan 2 itu. Tingginya pendek ya, hanya setinggi nggak sampai 1 meter orangnya. Rambutnya acak-acakan, celana pendek, dia pendek orangnya. Jadi saya bilang mungkin itu orang cari walet malam hari, cari walet mungkin. Jadi masa iya teman-teman saya jam 12 malam Jumat ini gitu. Mungkin saja kata saya, sambil kami lewat di pertengahan itu, di senternya lah, tersenter olehnya mata orang itu ya. Orang itu berdiri tegak aja diam nih, tersenter matanya oleh cahaya lampu Honda itu, bercahaya warna hijau matanya. Waduh, langsung teman saya tadi tancap gas hingga sampai ke gapura lubang keram itu, nggak sadar dia, saking lajunya ketakutannya. Mungkin para teman-teman punya pengalaman lain di lubang keram ini ya. Kami berasumsi oh ini bukan orang nih, ini lubang keram ini ya, karena terowongan ini udah sekitar 12 tahun atau 13 tahun terbengkalai, tidak jarang dilewati mobil sejak dirobohkan jalan gitu ya. Jadi mungkin dihuni oleh para hantu di situ ya. Memang lubang kelam ini dari dulunya memang takut orang lewat ya. Jadi sejak zaman masih aktif lubang kelam itu, orang pun takut dan malu di situ sebenarnya. Dianggap orang tempat angker. Banyak yang menganggap ya, karena banyaknya ya orang yang kerja paksa di sana zaman dulu. Jadi kayak asumsi kami menganggap itu bukan orang ya, tapi berdasarkan cerita-cerita orang Kampar ya. Kalau daerah Bukit Barisan itu kan ada orang pendek atau leco, kalau orang bilang itu orang Bunian ya. Perawakannya pendek ya. Kalau di Jambi kan dibilang orang pendek. Nah di perbukitan Bukit Barisan itu sangat terkenal banyaknya orang-orang pendek itu, leco itu. Jadi kami klaim itu sebagai leco ya, atau orang Bunian nih yang kami nampak itu, karena perawakannya mirip dengan orang-orang Bunian nih. Apakah teman-teman tahu tentang orang-orang Bunian? Orang Bunian ini kan sangat terkenal di beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, ya Malaysia ya. Karena orang Bunian ini kan adalah kalau kami bilang tuh orang penghuni hutan. Mereka itu punya kampung, punya perkumpulan sendiri di tengah hutan rimba raya. Mungkin teman-teman di kampung atau di desa teman-teman atau di tempat
bercerita tentang orang Bunian, orang yang dilarikan Bunian, orang yang disesatkan oleh Bunian, ya, di tengah hutan. Kita akan bercerita tentang orang-orang Bunian ini. Kalau orang Bunian ini dia aktif jam 5 sore di sungai, di rawa-rawa. Kalau orang Kalimantan bilang itu orang kebenaran, ya apa? Iya, orang kebenaran. Kalau di Sumatera itu namanya leco atau orang pendek. Kalau di Malaysia itu namanya Bunian. Karena mereka punya kerajaan sendiri, kampung sendiri yang makhluk halus. Bunian adalah sebangsa makhluk halus yang menempati hutan-hutan, sungai, danau. Jadi tetua-tetua atau orang tua-tua kami dulu di Sumatera yang melarang kalau kami itu mandi jam 12 siang di sungai dan mandi di jam 6 sore itu dilarang sekali. Ya, di podcast kali ini saya angkat tema lubang kelam dan misteri orang Bunian tadi. Semoga dengan podcast kita ini kita bisa tahu tentang berbagai misteri di sekitar kita, ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, ya. Dukung terus channel Jejak Unik channel ini. Dan jika teman-teman ingin mendonasi kreator, nomor akun dana saya adalah 08 9510279546. Jadi silakan jika ada menyumbang lah, ya, tur Bang Jack keluar kota, ya. Nah, sekian sajalah podcast horor kita kali ini tentang misteri dari dan pengalaman saya di lubang kelam Kampar, ya. Untuk itu saya tutup, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Jejak Unik channel pada